Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua senantiasa ada dalam keadaan yang baik, kuat dalam iman dan terus bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menjaga kami dari malam hingga pagi ini, dan kembali kami ada saat ini karena anugerah dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 6-7. Tertulis demikian. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Senin ini kita kembali memulai aktivitas kita, mengerjakan tugas tanggung jawab kita, melakukan pekerjaan yang menjadi bagian kita, dan kembali memulai usaha yang kita tekuni. Semua pekerjaan maupun usaha yang kita lakukan perlu kita sadari merupakan juga ibadah kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi ibadah altar mezbah kita untuk Tuhan pada hari ini adalah pekerjaan dan usaha kita. Kalau pekerjaan dan usaha kita adalah altar dan mezbah, sebuah ibadah kita kepada Tuhan, maka tentunya kita akan melakukan yang terbaik. Orang yang melakukan yang terbaik selalu akan dicari orang, akan dipromosikan, akan diangkat, akan mendapatkan pujian dan kehormatan. Dalam Kejadian 18 ayat 6-7 ini kita perhatikan bagaimana sikap Abraham dalam melakukan pelayanannya. Dia mengambil 3 sukat tepung yang terbaik dan kemudian membuat roti bundar dari itu. Dia juga mengolah makanan dari anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Abraham memberikan yang excellent, yang terbaik, bukan yang sekedarnya. Dia mengerjakan dan memberikan serta melayani dengan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, saudara, kalau kita mau berhasil, maka lakukanlah pekerjaan kita dan usaha kita dengan yang sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Ada banyak pegawai yang bekerja di kantoran, entah itu pegawai negeri sipil atau swasta, yang punya slogan, yang penting absen, yang penting hadir, atau yang penting selesai. Dan prinsip seperti ini, saudara, bukan prinsip yang berkualitas. Hasil yang dikerjakan tidak akan maksimal karena bukan yang terbaik. Ada 3 hal, saudara, setidaknya yang perlu kita jaga supaya menjadi yang terbaik dalam pekerjaan maupun usaha kita. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, harus yang terbaik. Kalau kita berusaha di bidang makanan, maka usahakanlah kualitas makanan yang kita buat itu yang terbaik. Kalau kita bekerja membuat sebuah laporan, kita mengerjakan tugas administrasi sebagai seorang bawahan, lakukanlah itu dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan, supaya hasilnya berkualitas yang terbaik. Yang kedua adalah pelayanan kita harus yang terbaik. Abraham tidak memberikan setengah-setengah, saudara. Dia melakukan pelayanan
yang terbaik yang bisa Dia berikan. Dan yang ketiga adalah waktu yang terbaik. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketujuh, dituliskan di situ, lalu orang ini segera mengolahnya. Abraham menyuruh orangnya, pekerjanya untuk mengolah dengan segera. Tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tapi mengerjakannya dengan segera. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sehingga waktu yang digunakan adalah waktu yang terbaik. Dalam persaingan di bidang pekerjaan maupun usaha saat ini, saudara, jangan takut kalah, jangan takut gugur, jangan takut tersaingi. Selama kita ada bersama Tuhan dan kita memberikan yang terbaik, kita mengerjakan yang terbaik, pasti kita akan senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan akan menolong dan mengangkat kita, karena kita senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan, mengusahakan, mengerjakan dengan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sehingga hasilnya terbaik, kualitasnya terbaik, pelayanan yang kami lakukan, yang kami berikan adalah yang terbaik, dan waktunya juga adalah waktu yang terbaik. Kami tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ulur waktu, tapi kami memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk tuntunan firman-Mu yang berbicara kepada kami, memberikan kami hikmat dan tuntunan untuk kami mengerjakan yang terbaik di hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami, sehingga segala yang kami kerjakan, yang kami usahakan, semuanya itu menjadi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan persoalan, setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, nyatakanlah pertolongan, lawatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya pertolongan-Mu kami terima, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.